Jelas sudah, Partai Nasdem akan berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo Subianto di Nasdem Tower 22 Maret seolah pemuncak dari semua pertanda bahwa koalisi itu hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Mencermati manuver politik Partai Nasdem, terutama sesudah pencoblosan suara, banyak kalangan menilai Nasdem tidak akan mengambil sikap oposisi. Beberapa hari setelah pencoblosan, Surya Paloh bertemu dengan Jokowi di istana. Saat itu, isu hak angket tengah dinaikkan terutama oleh kubu 03, Ganjar Mahfud. Sehingga pertemuan Surya Paloh dan Jokowi ini dianggap kode keras Nasdem tidak akan ikut dalam hak angket. Setelah itu, soal hak angket diambil alih oleh para petinggi Nasdem, seperti Wakil Ketua Umum Ahmad Ali dan Bendahara Nasdem Ahmad Sahroni, yang bicara keras seolah tidak memberi angin dalam mendukung Anies Muhaimin yang ikut bersama Ganjar menyuarakan hak angket. Sesaat, suasana politik sempat berubah ketika 3 sekjen partai pengusung 01, yakni Nasdem, PKS, dan PKB, mengeluarkan pernyataan bersama akan mendukung hak angket. Namun dengan satu syarat, yakni inisiator hak angket dilakukan oleh PDIP. Alasan ketiga sekjen ini karena PDIP adalah partai dengan kursi terbanyak di DPR, dan hak angket pertama kali digulirkan oleh paslon dari PDIP, yakni Ganjar Pranowo. Namun, PDIP tak jua mengambil sikap inisiator hak angket. Dalam jeda penantian itu, terlihat sangat sulit menebak apakah gabungan koalisi 01 dan 03 akan konsisten membawa hak angket ke DPR. Justru isu ketidakkompakan kembali merebak ketika di sidang paripurna DPR, hanya anggota dari PKS, PKB, dan PDIP yang menyuarakan soal hak angket. Itu pun hanya dalam bentuk interupsi. Nasdem sama sekali tidak bersuara, sementara Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR justru tidak hadir dalam sidang paripurna itu. Puan dalam pidatonya yang dibacakan Wakil Ketua DPR justru menyinggung soal sikap legowo dalam kontestasi pemilu, sikap untuk siap kalah dan siap menang. Sementara itu, suasana kebatinan hubungan Nasdem dengan Anies dan tim Amin sering terjadi saling bantah, yang terlihat di beberapa berita media massa. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim menggambarkan hubungan itu dalam video yang diunggah sebuah akun sosial media X. Nasdem pun beserta dengan Anies menginginkan itu Gibran sebagai wakilnya. Ya, menginginkan itu, tapi nggak mampu meyakinkan, nggak mampu tim ini meyakinkan kepada Gibran. Anies nggak mampu meyakinkan Gibran supaya bisa digandeng. Ya, besok saya mau menyambut Pak Prabowo di Nasdem Tower. Ya, namanya orang berkunjung kan harus disambut. Cuman sayangnya nggak bisa diservis karena bulan puasa. Ya. Masa pemilu kejahatan, nggak mungkin dong. Nah, ada para pihak yang ingin memposisikan Nasdem untuk ujung tombak kepentingan hatinya yang penuh dengan ya ketidaksukaan segala macam. Waduh, memperhadap-hadapkan. Mana mau kita? Ya, artinya apa yang disampaikan Bang Surya itu selaku Ketua Umum Partai adalah itu ucapan pertama ya, bahkan mungkin sampai sekarang baru satu-satunya ada pers release dari Ketua Umum Partai menyikapi hasil pemilu. Ada orang kan belum selesai MK, ininya nggak dipakai gitu. Ya urusan MK ya di mana-mana orang, aduh, makanya susah kita. Yang mengumumkan hasil perolehan suara itu bukan MK, gitu loh. Tapi itu aja kagak ngerti, tapi semuanya berasa paham politik. Gimana? Coba, ini ada orang berpendapat, katanya hargai orang berpendapat di bawah ini. Tapi ngomongnya Nasdem cuma cari suara melalui Anies. Lah orang suara Nasdem nggak naik nggak turun segitu-gitu aja, bagaimana sih jadinya? Jadi kalau ngomong itu harusnya kan pakai dulu Nasdem berapa ya? 9, sekian persen. Sekarang juga 9, sekian. Gitu loh. Nah, harganya pun mahal banget itu. 9, sekian gitu. Banyak banget yang menghujam ke jantung Nasdem.
perolehannya sama. Nah lantas ada ngomong mencari suara lewat Anies, gimana sih? Jangan menabikan atau mengkultuskan seseorang lah. Kan sudah kan gini Bang Dev, coba kita runut. Dari mulai dicalonkan pertama sendiri dibilang orang gila, kita berusaha mencari, ya kan, nggak ada juga itu partai yang dicari oleh Anies kan. Kita berupaya terus sampai akhirnya jadi dicalonkan, didampingi berkampanye. Nah kan sampai kemana? Sampai pencoblosan selesai, terus kita disuruh diajak, wah ikut terus ikut. Wah ini gimana sih? Nasdem pun beserta dengan Anies menginginkan itu Gibran sebagai wakilnya. Ya. Menginginkan itu, tapi nggak mampu meyakinkan, nggak mampu tim ini meyakinkan kepada Gibran. Anies nggak mampu meyakinkan Gibran supaya bisa digandeng. Yang jelas dalam satu pertempuran itu siapa paling siap dia pemenang. Lama saya sampaikan. Semua orang 1 tahun yang lalu bicara tentang ini akan ada potensi kecurangan dan sebagainya. Lantas saya tanya, kecurangannya kira-kira apa? Oh nanti akan begini. Apalagi nanti akan begini. Di ujung saya tanya, apa yang akan kalian lakukan untuk menutupi lubang-lubang itu supaya nggak kecebur di situ? Tak ada kecuali omon-omon. Terus mau apa gitu? Dan berharap orang lain yang menutup lubang itu untuk kemenangan, harapan kemenangan yang ada di hatinya. Akhirnya pertemuan Surya Paloh dan Prabowo Subianto seolah jadi pamungkas semua narasi tentang hak angket yang semakin redup kalau tidak mau dikatakan bubar jalan. Serta analisa bahwa kemungkinan besar Nasdem akan bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo menjadi game changer, merubah peta politik tanah air di masa transisi Prabowo Gibran hingga tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Tekad kuat Prabowo untuk merangkul dan berkoalisi dengan semua elit untuk mengawal bersama pembangunan negeri ini tampaknya akan jadi kenyataan. Prabowo Gibran, Men of Our Time.